Bismillahirrahmanirrahim. Pergi haji ke kota Makkah. Pergi haji bersama keluarga. Kita mengaji mengharapkan barokah untuk bekal menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, peserta Zoom yang berbahagia. Sampailah kita pada acara pokok di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Pagi ini akan disampaikan surat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156 yang akan disampaikan oleh Buya Rizal Al-Hasani. Beliau akan didampingi oleh Ibu Dini Ngatminatun dari kelas KMP. Baik, kita sapa-sapa dulu. Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina Maulida dan Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya, Buya? Alhamdulillah, semua lancar, Bu Tina. Alhamdulillah. Semoga Buya dan keluarga dan kita semua selalu sehat dan mendapat Amin, perlindungan amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Buya selalu sehat dan panjang umur sehingga Amin, dapat amin. membimbing kami dalam mempelajari Al-Qur'an. Kami sapa juga Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tina. Alhamdulillah, Ibu sudah sangat siap ya, Bu ya, sangat cerah pagi ini. Oh, doain Ibu. Amin. Semoga Ibu lancar dalam mendampingi Buya mengurai ayat suci Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Kepada Buya dan Ibu Dini dipersilahkan. Syukran, Bu Tina. Ya Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahu nazim, sadaqan Nabiyul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangnya. Begini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan begini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Semoga semua aktivitas kita, perbuatan kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu. Dan begini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada Husnul Hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, lalu beliau pun memberikan syafaat kita semuanya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 156 bersama Bu Dini ya. Ya. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Ibu di Bengkulu ini ya. Ya, di Bengkulu, Bu ya. Dulu yang ngajak Bu Dini ke Alsani siapa Bu? Bu Helmiati. Oh Bu Helmi Yeti ya, dosen itu ya. Ya. Kenal di mana dengan Bu Helmi Yetinya Bu? Tetangga, Bu ya. Oh tetangga ya. Panan rumah ya. Oh, saya lihat Ibu setiap pagi masuk lebih awal ya. Rombong pertama. Ya.
Nah, Ibu sekarang ada di kelas TNP 23 bersama Ibu Uni Zurniati dan Bukan Norwani ya. Iya, Bu Baik, ya. udah siap untuk tampil ya Bu Dini? Insya Allah, Bu ya, doain Bu Oke, ya. amin. Begitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Dini. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya dan hidayahnya kita bisa berada di Zoom Al-Hasani ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mewariskan kitab suci Al-Quran kepada kita sehingga bisa kita pelajari. Saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Buya Rizal Al-Hasani yang telah mengizinkan saya dan memberi sarana dan prasarana kepada saya untuk belajar metode gramatikal Al-Quran di Al-Hasani ini. Semoga Buya sekeluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para pembimbing gramatikal dan taksim, terutama pembimbing di kelas KMP 23 yaitu Uni Zurniati yang dengan sabar dan banyak idenya untuk mentransfernya ilmunya kepada saya terutama. Dan terima kasih juga kepada Bu Nur yang dengan sabar membimbing saya. Terima kasih pada Pak Helmi yang selalu membersamai kita di kelas dan selalu merekam kegiatan belajar mengajar. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada perangkat kelas yaitu Pak Andi, Pak Hatta, Pak Mursid yang telah membuatkan PPT saya, Pak Dam, Bu Rida, Bu Afi, dan semua anggota KMP 23 yang selalu membantu dan membersamai saya di kelas. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Saad Murdi yang dengan kaidah-kaidahnya kita bisa belajar dan insya Allah akan bermanfaat di kehidupan kita ini. Terima kasih juga kepada semua yang hadir di Zoom Al-Hasani ini dan terima kasih juga kepada Bu Helmiati yang sudah membawa saya atau mengajak saya belajar di Al-Hasani ini. Baiklah, saya akan belajar menguraikan gramatikal Al-Quran ayat Quran surat 156 ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaihi qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Shadaqallahul azim. Quran Surat Al-A'raf ayat 156
dibagi atas 4 bagian dengan 43 penggalan. Bagian pertama yaitu penggalan 1 sampai 16, bagian kedua penggalan 17 sampai 23, bagian ketiga penggalan 24 sampai 27, bagian keempat penggalan 28 sampai 43. Penggalan Quran surat Al-A'raf ayat 156 yaitu penggalan pertama wa, penggalan kedua uktub, penggalan ketiga la, penggalan keempat na, penggalan kelima fi, keenam hadhihi, ketujuh ad-dunya, penggalan kedelapan hasanatan, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 fi, penggalan ke-11 al-akhirati, kemudian penggalan selanjutnya yaitu inna, dibagi menjadi 2 yaitu penggalan ke-12 inna, penggalan ke-13 na, penggalan ke-14 hudna, penggalan ke-15 ilai, penggalan ke-16 ka, penggalan ke-17 qala, penggalan ke-18 azabi, penggalan ke-19 usibu, penggalan ke-20 bi, ke-21 hi, penggalan ke-22 man, penggalan ke-23 asya'u, penggalan ke-24 wa, ke-25 rahmati, penggalan ke-26 wasi'at, penggalan ke-27 kulla say'in, penggalan ke-28 fa, ke-29 sa, penggalan ke-30 aktubu, penggalan ke-31 ha, penggalan ke-32 li, penggalan ke-33 alladzina, penggalan ke-34 yattaquna, penggalan ke-35 wa, ke-36 yu'tuna, penggalan ke-37 az-zakata, penggalan ke-38 wa, ke-39 alladzina, penggalan ke-40 hum, penggalan ke-41 bi, penggalan ke-42 ayatina, penggalan ke-43 yu'minuna. Uraian Quran surat Al-A'raf ayat 156 bagian 1 penggalan 1 sampai 16 yaitu penggalan pertama wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua uktub merupakan kata kerja perintah. Cirinya a di depan, sukun di akhir. KKP berasal dari KKSHD. Prosesnya yaitu dibuang ciri KKSHD-nya karena huruf pertama berharokat sukun, maka perlu alif penolong. Dan alif penolongnya memperhatikan harokat huruf kedua akar kata. Kalau huruf kedua akar kata berharokat fathah atau kasroh, maka alif penolongnya menggunakan harokat kasroh. Kalau huruf kedua akar kata berharokat dhammah, maka alif penolongnya menggunakan harokat dhammah. Ini huruf pertama akar kata, huruf kedua akar kata berharokat dhammah, maka alif penolongnya menggunakan harokat dhammah. Kemudian huruf terakhir disukunkan menjadi uktub. Pelaku anta, akar kata kataba, pola fa'ala ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 366, artinya engkau tetapkanlah. Penggalan ketiga la merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan keempat na merupakan kata ganti artinya kami. Penggalan kelima fi huruf jar artinya di. Penggalan keenam hadhihi
kata tunjuk dekat, artinya ini. Penggalan ketujuh, ad-dunya, bentuknya kata benda superlatif. Cirinya kata benda yaitu diawali alif lam, ciri superlatifnya sesuai pola, akar kata danawa menjadi dana. Ini merupakan analog kaidah 1 huruf sia poin 2 yaitu dalam akar kata huruf wa berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 130 artinya dunia. Penggalan ke-8 bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya yaitu tak marbutoh dan tanwin. Ciri objek sekaligus tunggalnya fathah tain, akar kata hasuna, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 103 artinya kebaikan. Penggalan ke-9 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-10 huruf fi merupakan huruf jar artinya di. Penggalan ke-11 al-akhirati bentuknya kata benda pelaku aktif. Aslinya al-akhirata karena didahului huruf jar menjadi al-akhirati. Ciri kata bendanya yaitu didahului huruf jar, diawali alif lam dan tak marbutoh. Ciri pelaku aktifnya, huruf pertama akar kata berharokat fathah panjang, huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Akar kata akhoro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun, ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya akhirat. Penggalan ke-12, inna merupakan huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan ke-13 na merupakan kata ganti artinya kami. Penggalan ke-14 hutna bentuknya kata kerja lampau. Cirinya na di akhir. Pelaku nahnu, akar kata hawada menjadi hada. Ini merupakan kaidah 1 huruf sia poin 3 yaitu dalam KKL, setelah dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf dengan pola full atau dhammah sukun. Maka ditambahkan huruf waw di tengah dan huruf waw tersebut berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 487 artinya kami telah bertobat dan kembali. Penggalan ke-15, ilai merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-16, ka merupakan kata ganti, artinya engkau. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 156 bagian pertama yaitu waqtu balana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaih. Dan engkau tetapkanlah kebaikan di dunia ini dan di akhirat bagi kami. Sesungguhnya kami bertobat dan kembali kepada engkau. Selanjutnya, penggalan ke-17, qala bentuknya kata kerja lampau. Cirinya fathah di akhir, pelaku huwa, akar kata qawala menjadi qola. Ini merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2 yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Akar kata fa'ala ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360 yaitu dia telah berkata. Penggalan ke-18 azabi bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua kata ganti. Kata benda pertama azabi,
aslinya adzabun, maaf, kata benda pertama adzabi, bentuknya kata benda superlatif subjek. Aslinya adzabun, karena bermajmuk menjadi adzabu. Bertemu ya, sukun untuk memudahkan bacaan menjadi adzabi. Ciri kata bendanya tanwin, ciri superlatifnya ada alif di antara huruf kedua akar kata dan ketiga akar kata. Ciri subjeknya dumahtain, akar kata adzuba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun, ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 259, artinya azab. Kata kedua yaitu ya sukun, kata ganti, artinya ku. Arti kata benda majmuk azabi yaitu azabku. Panggilan ke-19 usibu, bentuknya kata benda sekarang dan akan datang. Aslinya uswibu, ini terjadi pertukaran harokat menjadi usibu. Lalu wawu sukun bertemu ya sukun berubah menjadi ya sukun, maka menjadi usibu. Ciri KKSAD-nya U di depan, dumah di akhir. Pelaku ana, akar kata sawaba menjadi soba. Ini merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2 yaitu dalam akar kata huruf fa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 223, artinya aku akan menimpakan. Penggalan ke-20 B merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-21 Hi, kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-22 Man, huruf bermakna, artinya siapa yang. Penggalan ke-23 asya'u, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya A di depan, dumah di akhir. Pelaku ana, akar kata syaya'a menjadi sa'a. Ini merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2 yaitu dalam akar kata huruf wa dan ya berubah menjadi alif. Pola fa'ala ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 208, artinya aku akan menghendaki. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 156 bagian 2 yaitu qala azabi usibu bihi man asya. Artinya dia Allah berfirman, azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Penggalan ke-24 wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25 rahmati, bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata kedua kata ganti. Kata benda pertama rahmati, bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya rahmatun, karena bermajmuk menjadi rahmatu. Bertemu kata ganti ya sukun untuk memudahkan bacaan menjadi rahmati. Ciri kata benda tak marbutoh dan tanwin. Ciri subjek sekaligus tunggalnya domahtain. Akar kata rohima. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'latun. Ada dalam Kamus Munawir halaman 483, artinya rahmat. Kata benda kedua, ya sukun, kata ganti, artinya aku. Arti kata benda majmuk rahmati yaitu rahmatku. Penggalan ke-26 wasi'at, bentuknya kata kerja lampau. Cirinya ta sukun di akhir.
pelaku hiya, akar kata wasi'a, pola fa'ala, ada dalam Kamus Munawwir halaman 1558, artinya yaitu dia telah meliputi. Penggalan ke-27, kulla syai'in, bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuknya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh tain. Kata benda pertama, kulla, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya kullan, karena bermajmuk menjadi kulla. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objek sekaligus tunggalnya fathah tain. Akar kata kalala menjadi kalla, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'lun. Ada dalam Kamus Munawwir halaman 1226, artinya segala. Kata benda kedua yaitu syai'in, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Aslinya syai'an, sebagai kata benda majmuk yang kedua menjadi syai'in. Ciri kata benda tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata saya'a menjadi sa'a. Ini merupakan kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf wa dan ya berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 208 akar katanya dan halaman 209 kata yang dicari. Artinya sesuatu. Arti kata benda majmuk kulla syai'in yaitu segala sesuatu. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 156 bagian ketiga, warahmati wasi'at kulla syai'in. Artinya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Penggalan ke-28, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-29, sya, merupakan huruf bermakna, artinya kelak. Penggalan ke-30, aktubu, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya a di depan, domah di akhir. Pelaku ana, akar kata kataba, pola fa'ala, ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 366, artinya aku akan menetapkan. Penggalan ke-31, ha, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-32, li, huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-33, alladzina, merupakan kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-34, yattaquna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yautaqiyuna, wawu sukun dengan ta berharokat melebur menjadi ta tasjid. Kemudian menjadi yattaqiyuna. Kemudian ya tak besti dengan tumah, maka dia pergi membawa bestinya yaitu kasroh dan menitipkan harokat tumah ke ko menjadi yattaquna. Ciri KKSAD-nya ya di depan, wawu sukunna di akhir. Pelaku hum, akar kata wakoya dibaca wako, pola ifta'ala. Ada dalam Kamus Munawwir halaman 1577, artinya mereka akan bertakwa. Penggalan ke-35, wa, merupakan kata ganti, merupakan huruf bermakna,
artinya dan. Penggalan ke-36 yuktuna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Aslinya yuktiyuna, karena ya dumah, ya tidak besti dengan dumah, maka menghilang dan membawa kasroh. Menghilang menjadi yuktuna. Ciri KKSAD-nya yu di depan, waw sukunna di belakang. Pelaku hum, akar kata ataya menjadi dibaca ata. Pola kata kerja af'ala ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 33, artinya mereka akan memberikan. Penggalan ke-37 az-zakata, bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya alif lam dan tak marbutoh. Ciri objeknya fathah. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata zakawa menjadi zaka. Ini merupakan analog kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf wa berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'alun. Ada dalam Kamus Munawir halaman 577, artinya zakat. Penggalan ke-38 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-39 alladzina, kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-40 hum, yaitu kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-41 B merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-42 ayatina, bentuknya kata benda majmuk. Ciri kata benda majmuk, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Kata benda pertama ayati, bentuknya kata benda, kata kerja jamak. Aslinya ayatin, karena bermajmuk menjadi ayati. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan tanwin. Ciri jamaknya atin. Akar kata awaya ini merupakan satu-satunya akar kata yang terdiri dari 3 huruf sia. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal ayatun. Pola kata benda tunggal fa'latun. Pola kata benda jamaknya fa'latin. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 53, artinya ayat-ayat. Kata benda kedua yaitu kata ganti, nah, artinya kami. Arti kata benda majmuk ayatina, yaitu ayat-ayat kami. Penggalan ke-43 yu'minuna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya yu di depan dan waw sukunna di akhir. Pelaku hum, akar kata amina, pola af'ala. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka akan beriman. Arti Quran surat Al-A'raf ayat 156 bagian keempat, yaitu sa'aktubuha fi hadhihi dunya. Maaf, saya ulang lagi. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Artinya, maka kelak aku akan menetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami.
Arti keseluruhan Quran surat Al-A'raf ayat 156 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'i fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Artinya, dan engkau tetapkanlah kebaikan di dunia ini dan di akhirat bagi kami. Sesungguhnya kami bertobat dan kembali kepada engkau. Dia Allah berfirman, azabku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka kelak aku akan menetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Membahas Bu Dini. Bu Dini sekarang kita sehari-hari apa nih Bu Dini? Ada usaha kecil-kecilan Bu ya, yaitu menerima jahit-menjahit Oh, sambil ini. kita tetap istiqomah bersama Quran ya. Insya Allah Bu ya. Terima kasih banyak Bu ya. Maaf masih banyak yang salah Bu ya. Oh, apa-apa. Mumtaz kok, udah bagus ya. Oke, syukur Bu Dini ya. Sekarang kalau baca Quran gimana pesan Bu Dini? Ya baca Al-Quran insya Allah Bu ya sambil bisa ngerti artinya sedikit-sedikit Bu ya. Kalau Mulai dulu ya. lurus saja. Kalau sekarang sambil berhenti Bu ya, ini artinya apa seperti itu. Terus sambil bisa kita nikmati, kita resapi Bu ya. Oh ya. Alhamdulillah Bu ya, terima kasih. Amin. Bu Dini rajin datang ya. Pagi itu paling duluan. Bu ya. Ya. Istiqomah Bu Dini ya. Insya Allah Bu ya, doanya Bu ya, terima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 156 yang sudah dibawakan oleh Bu Dini dengan Mumtaz ya. Namun karena sama-sama belajar, kami cukupkan di sini ya, karena ayat cukup panjang. Jadi karena sama belajar, tentu ada hal-hal mungkin yang salah ucap, salah kata, salah urai. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ayat ini, bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu termasuk kita di dalamnya ya. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu bersama kita. Baik, kami kembalikan kepada Bu Tina Maulida untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Tina Maulida. Terima kasih Bu ya. Demikian tadi uraian Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya dan Ibu Dini yang telah menguraikan ayat dengan sangat lancar dan baik sekali.